Alhamdulillah al-alimil khabir alladzi dabbaral kainati bi ahsani tadbir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-qawiyyul qadir. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyyuhul akhir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina Muhammad al-bashirin nadhir wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wal ashir, amma ba'du. Yang kita hormati dan kita cintai para habaib dan para alim ulama, para muhibbin hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita pada malam hari ini di majelis yang penuh berkah ini. Dan kita mohon kepada Allah agar selalu dikumpulkan dalam kebaikan dan takwa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatur rabi'ah minal hikamil ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah. Hikmah yang keempat daripada hikam Ibni Athaillah. Berkata Al-Imam Ahmad bin Athaillah rahimahullah, arih nafsaka anit tadbir, pamaqama bihi ghairuka anka la taqum bihi anta li nafsik. Arih nafsaka anit tadbir artinya adalah lapangkan dirimu daripada tadbir. Jangan kau sibukkan dirimu dengan tadbir. Maka bermula sesuatu yang telah mengurus dengannya selain engkau daripada engkau. Janganlah kamu ikut mengurus dengannya untuk diri engkau. Para muhibbin rahimakumullah. Di sini Imam Ahmad ibnu Athaillah menyampaikan satu arahan kepada kita agar kita jangan susah payah, agar kita jangan kecewa di belakang hari. Lalu beliau mengatakan, lapangkan dirimu daripada tadbir. Tadbir itu artinya adalah taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Taqdiruka syu'unan takunu 'alaiha fil mustaqbal. Merika-rikanya engkau akan perkara-perkara yang adalah engkau atas perkara itu di masa yang akan datang. Nah, itu ngarannya adalah tadbir, merancang ya kita. Nah, lapangkan dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kenapa kita disuruh jangan merancang-rancang? Karena kita sudah dirancang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah merancang untuk kita, buat apa kita merancang untuk diri kita? Allah sudah memprogramkan kita sedemikian rupa, mulai dahulu sampai akan datang. Kita ke ini, ke itu, ke itu, ke itu. Itu sudah diprogram oleh Allah, sudah ditadbir oleh Allah.
Buat apa kita mentadbir lagi? Hanya membuat susah dan membuat kecewa kalau rancangan kita itu kada terjadi atau kada tercapai. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Idh ma yudabbiruhul abdu la yakunu minhu illa ma wafaqa tadbir Allah Ta'ala. Karena sesuatu yang dirancang oleh seorang hamba tidak akan terjadi kecuali bila mana sesuai dengan rancangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak apa saja kita memprogram, kayak apa saja kita maulah rancangan-rancangan kerja kita, kalau itu kada sesuai dengan apa yang sudah dirancang oleh Allah, maka itu kada akan terjadi. Nah, oleh karena itu ujar Imam Ahmad ibnu Athaillah, lapangkanlah dirimu dengan meninggalkan merancang itu. Kita biasa merancang, isuk kena hendak ka anu. Nah, itu ngarannya tadbir. Itu ngarannya adalah merancang. Apa yang kita rancang itu bisa sesuai isuknya dengan kenyataan apabila memang sesuai dengan apa yang dirancang oleh Allah. Kalau kada sesuai dengan apa yang sudah dirancangkan oleh Allah, maka rancangan yang di atas kertas yang kita ulah tuh gagal semua. Nah, kada terjadi. Para muhibbin rahimakumullah. Imam Ahmad ibnu Athaillah menjelaskan lagi bahwa merancang itu ada terbagi dua. Ada tadbirul mazmum, merancang yang dicela. Merancang yang dicela. Artinya dicela ini siapa yang mencela? Allah yang mencela kita. Ada rancangan-rancangan yang dicela oleh Allah, ngarannya tadbirul mazmum. Yang kedua at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji oleh Allah. Nah, jadi kayak apa kita merancang sesuatu, memprogram sesuatu supaya dipuji oleh Allah. Jangan sampai kita memprogram, merancang sesuatu yang isuk-isuknya akan datang, tetapi itu dicela oleh Allah. Nah, jangan sampai itu. At-tadbirul mazmum kullu tadbirin yub'iduka aw yahjubuka 'anillahi ta'ala. Merancang yang dicela itu adalah tiap-tiap merancang, tiap-tiap merencanakan yang menjauhkan engkau atau mendinding engkau daripada Allah Ta'ala. Nah, program kita ini bila anggaran membuat kita jauh dengan Allah atau membuat kita lupa dengan Allah, maka rancangan kita itu dicela oleh Allah. Ngarannya tadbirul mazmum. Ada beberapa keterangan contoh yang menerangkan secara rinci tentang merancang yang dicela itu. Pertama, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al jazmi wat tasmim. Merancang sesuatu, baik sesuatu itu sifatnya keagamaan atau keduniaan, beserta memastikan. Nah, ini dicela. Kita merancang sesuatu, baik itu yang kita rancang ini keagamaan atau keduniaan, tetapi dengan memastikan. Contohnya, rencana dalam hati nih, dalam hati.
atau dipandirakan lawan siapa kada jadi soal. Rencana isuk nih jam 8 nak ke rumah Hikam singgah. Nah kayaknya sejam-jam di rumah Hikam ku nak ke pasar. Imba di pasar kina aku pokok tengah hari kina makan di rumah Mintuha. Nah, tontong makan kina hanya boleh ke rumah. Nah ini rancangan. Bila macam itu kita merancang, ini dicela oleh Allah. Dicela. Padahal itu sifatnya rancangan, tapi dicela oleh Allah. Atau keagamaan. Esok rencana habis sembahyang subuh 4 pengajian. Kayaknya jam 8 mailangi orang garing. Jam 10 kayaknya ke orang pengantinan. Imba tengah hari kayaknya nak membaca Quran sejus-jus. Kayaknya imba asar 4 pengajian sampai kena maghrib. Nah, itu rancangan keagamaan. Itu dicela juga. Dicela. Kenapa maka dicela? Karena memastikan. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Kadaba insya Allah di dalam hatinya. Tertinggal insya Allahnya. Nah itu sebabnya. Nah, jadi artinya kita merancang dalam hati itu, baik rancangan kita itu agama atau dunia, ujung-ujungnya mesti ada insya Allahnya. Supaya jangan dicela oleh Allah. Jangan memastikan. Nah itu contoh nang dicela. Nah, maka rancak bana kita kayak itu merancang tuh mana ada insya Allahnya seorangan dalam hati aja. Amun esok kena kasarawan lah, insya Allah tuh rancak aja nih tuh. Dia bila merancang jarang bilang kada ada insya Allah nih tuh. Padahal tuh rancangan itu dibenci oleh Allah. Dibenci oleh Allah. Yang kedua, tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'al i'timad bihaulih wa quwwatih. Merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan serta berpegang dengan daya dan upayanya. Sama aja nang tadi contohnya. Esok rencana hendak kasini. Insya Allah masih dicela lagi. Masih dicela. Esok kena yang subuh hendak mengaji, hendak ke orang sakit, hendak ma'atar jenazah, hendak ini yang baca Quran. Insya Allah masih dicela juga. Kenapa masih dicela? Karena tertinggal bihaulillah wa quwwatih. Nah, dengan daya dan upaya Allah. Mestinya ada juga itu. Nah jadi supaya jangan dicela Allah, esok mbak sembahyang subuh rencana mengikuti pengajian, kena hanyar ke pasar, hanyar ini, hanyar itu, insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, insya Allah jika dikehendaki oleh Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Nah itu hanyar kada dicela. Mengapa karena program kita, apalagi program panjang, nang harian aja, mesti ada insya Allah di dalam hati itu dan bihaulillah wa quwwatih dengan daya dan upaya. Karena kalau kita meninggal daya upaya Allah tuh kita terhijab, terdinding dari Allah, ngarannya lupa lawan Tuhan. Padahal kita kadang-kadang membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, tapi nyatanya kita dalam praktiknya kadalah haula. Nah, jadi kada boleh ditinggal la haula wala quwata illa billah itu dalam praktiknya. Nah, jadi insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Insyaallah jika menghendaki Allah dan dengan daya dan upaya dari Allah. Yang ketiga contohnya tadbiru syai'in diniyan kana au duniyawiyan ma'a tadyi'il wajibat.
merancang sesuatu baik sifatnya keagamaan atau keduniaan beserta menyia-nyiakan kewajiban. Asik merancang, memprogram, merancang. Orang juhur ya tuh kalau tahu lagi di juhur asik lawan rancangan ini nah. Akhirnya tertinggal kewajiban. Nah ini jelas sudah dicela oleh Allah. Rapat jar. Rapat itu artinya apa? Tadbir, merancang. Baik rapat keagamaan, panitia masjid, atau rapat kemaksiatan, panitia hendak bakaruki umpamanya, atau rapat apa? Apalagi nang maksiat, rapat nang keagamaan. Asik rapat, kada tahu lagi di waktu sembahyang. Nah ini rapat nang dicela oleh Allah. Karena menyia-nyiakan kewajiban itu. Yang keempat, tadbiru syai'in minad dunya lid dunya kal istiksar awil ibtikhar. Merancang sesuatu dari dunia untuk dunia. Kayak apa? Merancang dunia untuk dunia. Seperti memperbanyak harta atau bermegah dengan harta. Nah ini memikirkan merancang kayak apa cara supaya boleh duit. Nah, hendak memperbanyak harta atau hendak beagak dengan harta. Dirancangnya. Ini mun ku jual kabun sekian juta. Ku jual itu sekian juta. Jual ini sekian juta. Kawa aku nukar mutur nang paharatnya di kampung gue nih kada bekutik lagi lawan aku mutur semua. Nah, maagaki orang. Ini ngarannya rancangan nang dicela. Mengumpul dunia untuk dunia. Nang apa kalian pada itu contohnya nang sagan baagak atau memperbanyak. Nah rancangan itu dicela oleh Allah. Yang kelima, tadbiru syai'in minad dunyal halalil istimta' biha ma'al ghaflati 'anillahi ta'ala. Merancang sesuatu daripada dunia yang halal untuk bersenang-senang dengannya serta lupa daripada Allah Ta'ala. Ini merancang-rancang. Kita kena isuk masak ini, makan ini, minumannya ini, nyaman-nyaman. Habis ke situ perkaranya. Lupa dengan Allah. Nah ini rancangan nang dicela. Karena ini terdinding, terlupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, at-tadbiru fi tahsiril maksiatin. Merancang untuk menghasilkan satu maksiat. Katta'ah ma'ar riya, seperti taat beserta riya. Inya merancang satu ibadah nang supaya dipuji orang. Nah, kayak apa caranya aku nih beribadah supaya dipuji orang? Kayak apa caranya aku nih imam supaya dipuji orang? Kayak apa aku ini azan supaya dipuji orang? Kayak apa aku nih menyampaikan ilmu supaya dipuji orang? Dirancang. Ka ini kina, ka ini kina, ka itu kina. Nah supaya kena dipuji oleh orang. Nah ini rancangan maksiat, rancangan yang dicela. Nah apakah ibadah nang sifatnya untuk dipuji oleh selain Allah itu ngarannya adalah riya. Nah diatur, ditata kayak apa supaya penyampaian bagus, supaya lagu ini iramanya bagus, nyaman dipuji orang. Nah ini tadbirul mazmum ngarannya, rancangan nang dicela itu. Fa inna Allah Ta'ala tafaddala 'alaika bil aqli wa huwa min afdali man manna bihi 'ala ibadihi. Fasarfu ni'matil aqli ila tadbiril mazmum kufranun li ni'matil aqal. Fala tasrif aqlaka alladhi mannallahu bihi 'alaik bit tadbiril mazmum fatakuna kafiran li ni'matil aqli ghaira syakirin laha.
Qala ta'ala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bahwasanya Allah memberikan anugerah kepada engkau dengan akal. Nah, akal. Akal itu merupakan termasuk yang paling abdal pemberian Allah kepada kita. Akal lebih berharga daripada mata, telinga, dan lain-lainnya. Menggunakan nikmat akal untuk merancang yang dicela. Nah, menggunakan akal untuk merancang yang dicela, kayak tadi. Kufranun li ni'matil akli, itu ngarannya kufur dengan nikmat akal. Kafir nikmat ini, kafir nikmat akal. Janganlah kau gunakan akal engkau yang diberikan Allah atas engkau itu pada merancang yang dicela, maka jadilah engkau kafir bagi nikmat akal, tidak bersyukur baginya. Allah berfirman, siapa yang bersyukur aku tambah kalian, dan siapa yang kufur bahwa azabku bersangatan pedih. Nah, jadi kita menggunakan akal, kan merancang itu menggunakan akal. Sedangkan akal ini nikmat Tuhan yang sangat mahal lawan kita. Kayak apa aja orang tuh bungasnya, gagahnya, putihnya, lengkap. Mengkada beakal, berhargalah. Dia ada harganya. Nah, jadi akal. Sekalinya akal ini digunakan untuk merancang nang dicela tadi. Itu ngarannya kada mensyukuri nikmat. Padahal kada mensyukuri nikmat itu adalah mengundang azab Allah. Apa azab Allah nang nyata diterima oleh orang yang seringkali menggunakan akal untuk merancang yang dicela tadi? Allah mengurangi kualitas akalnya. Kualitas akal menurun. Bila kualitas akal ini menurun, berarti seseorang itu makin jauh dengan surga, makin dekat dengan neraka. Kualitas akal turun. Akhirnya hilang kualitas akal itu. Bila kualitas akal itu sudah menipis, maka inya kada segan lagi melakukan apa yang diharamkan Allah. Kada segan lagi melakukan yang dilarang Allah. Itu karena akalnya sudah kehilangan kualitasnya. Itu bahayanya orang yang suka merancang rancangan yang dicela oleh Allah tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Yang kedua, at-tadbirul mahmud, rancangan yang dipuji. Nah, kita merancang nih, merancangnya sudah berpahala, dipuji oleh Allah. At-tadbirul mahmud kullu tadbirin yuqarribuka ila Allah ta'ala. Tiap-tiap rancangan yang mendekatkan engkau kepada Allah. Kita merancang yang mendekatkan kita kepada Allah, itu dipuji. Nah, secara rinci ada beberapa contoh. Pertama, rancangan yang dipuji itu tadbiru ada'i ma umirta bihi minal wajibat wal mandubat ma'at tafwidil masyiati ila Allah ta'ala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang, menunaikan yang diperintah daripada kewajiban dan yang sunat, serta menyerahkan kehendak kepada Allah dan berpegang dengan daya dan upaya Allah. Merancang, ya nang kayak tadi. Esok insya Allah, atau berdudik ada bapak insya Allahnya, esok rencananya hendak ziarah ke kubur anu. Insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah, ini dipuji. Esok hendak melaksanakan kewajiban. Apa kewajiban? Itu ini kewajiban. Esok direncanakan. Insya Allah wa bihaulillah wa quwwatih.
Artinya jika sesuai kehendak Allah dan dengan daya dan upaya Allah. Nah ini kalau kita merancang seperti itu diberi pahala oleh Allah. Yang kedua, at-tadbiru fi bara'ati zimmah min huquqil makhlukin imma wafa'an aw istihlalan ma'a tafwidil masyiah ila Allah wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Merancang, mengatur untuk melepaskan tanggung jawab daripada hak makhluk. Ada kalanya dengan melunasi atau minta halal. Ini aku nih dulu pernah mengambil harta orang. Aku dulu pernah menzalim orang. Aku pernah menampiling orang. Aku pernah itu. Lalu dirancang caranya kayak apa menyelesaikan nih. Nah, caranya kayak apa? Apakah aku harus membayarkah? Nang kucuntan dahulu nih tuh. Dahulu aku minum di situ banyak rancak ada bayar. Rancak minum di situ wadai 3 padah 2. Nah, mengatakan bahar ini. Nah sekarang dirancang kayak apa caranya membiriskan nih. Apakah aku datangi ampunnya, berilaanlah, itu hajakah? Atau behitung ulun pernah baharin cuma kada tahu lagi jumlahnya berapa menumpian ikhlasnya 100.000 berilaan kita ataukah itu kah caranya atau kayak apa caranya supaya membiriskan kezaliman dahulu. Nah jadi sudah ada keputusan nangka ini jadi rancangan isukin yang ku datangin nang orang pernah kutipu nang pernah ku bunguli isukin yang ku datangi ku selesaikan insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah ini berpahala, ini rancangan nang dipuji oleh Allah, tadbiril mahmud ngarannya. Yang ketiga contohnya at-tadbir fi kam'il hawa wasyaitan, merancang mengatur untuk melumpuhkan hawa nafsu dan syaitan. Nah, kan hawa nafsu ini ada dalam diri kita. Ini kalau kada dirancang supaya dikalahkan, kita akan dikalahkannya. Nah kayak apa caranya kita melawan hawa nafsu ini supaya bisa di bawah kendali kita. Jangan sampai kita dikendalikan oleh hawa nafsu. Orang-orang yang terjerat masalah hutang, orang-orang yang di dalam penjara, orang-orang yang sengsara itu umumnya akibat dikendalikan hawa nafsu. Banyak yang menyarah, kebanyakan hutang. Nah, akibat apa? Akibat dahulu kada kau mengendalikan nafsu. Akhirnya hutang sini, kada kau lagi bayar. Nah, lalu ini hendak diatur kayak apa supaya kawa mengendalikan nafsu nih. Diulahkan programnya kayak apa supaya bisa mengalahkan syaitan ini. Nah mengatur itu adalah dipuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat at-tadbiru li tahsilid dunya lil akhirah ma'a tafwidil masyiah ila Allah ta'ala wal i'timad bihaulillah wa quwwatih. Mengatur untuk menghasilkan dunia untuk akhirat. Aku ini hendak naik haji. Nah, cuma kayak apa caranya mencari duitnya? Nah, lalu diatur. Kayak ini ya caranya nah. Mencari duit nih. Kayak ini cara mencari duit supaya kawan naik haji. Nah ini ngarannya mengumpul dunia tapi untuk akhirat. Nah, dirancang dahulu mencari dunia tapi untuk akhirat. Nah itu dipuji oleh Allah bila mana dia memakai masyiah insyaallah dan bihaulillah wa quwwatih tadi. Nah, jual kabun, musandakan rumah, jual sepeda motor, 70 juta kawan naik haji berdua nih. Insyaallah wa bihaulillah wa quwwatih. Nah berpahala rancangannya. Yang kelima at-tadbir fi siyasatil jihad, merancang mengatur pada siasat jihad.
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam peperangan beliau selalu bermusyawarat kayak apa mengatur strategi menghadapi musuh ini. Antara lain waktu perang Uhud, Nabi kita mentadbir, mengatur bahwa pasukan yang ahli memanah itu berada di atas gunung. Pasukan yang harat main pedang, main tumbak di bawah gunung. Ini dirancang oleh Nabi. Dan pasukan ahli panah yang di atas gunung kada boleh turun ke bawah walaupun kami dan Nabi kalah atau menang. Harus tetap berada di posisi atas. Nah, ini tadbir Nabi. Merancang untuk jihad. Itu diberi pahala, dipuji oleh Allah. Dan jelas kalau Nabi merancang pasti sidin insya Allah dan bihaulillah wa quwwati. Coba kita melihat bagaimana rancangan Rasulullah SAW sewaktu beliau dikepung di Mekah, hendak dibunuh oleh orang Quraisy. Nah, di sini kita mengetahui bagaimana tadbir Rasulullah. Nah, Nabi kita menyuruh Sayyidina Ali, ikam tempati ranjangku nang aku guring tuh, dan ikam berselimut situ, supaya orang-orang musyrik begitu mendubrak rumah dikiranya aku nang berabah padahal ikam. Nah, ini tadbir rancangan Nabi. Yang kedua, Nabi kita meninggalkan rumah menuju Madinah itu malam hari. Nah, malam ini bagian daripada tadbir. Kalau siang kan nampak kelihatan. Nah, tadbir. Kemudian diatur kainnya bersembunyi di guha Jabal Sur. Nah, kalau ada kepung orang masuk sana, bersembunyi sana. Nah, ini semua tadbir daripada dirancang sedemikian rupa oleh Nabi agar beliau berhasil sampai ke Madinah. Nah, rancangan-rancangan seperti itu rancangan yang mahmud yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi rancangan-rancangan yang dipuji ini adalah termasuk dengan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fikru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sanah. Berpikir sesaat, ujar Nabi kita, lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Nah, berpikir sesaat nilainya lebih tinggi dari ibadah 70 tahun. Termasuk ini adalah tadbirul mahmud, merancang rancangan yang dipuji tadi. Nah, kita ini berpikir esok kena aku hendak ke sini nuntut ilmu, hendak ke sini ziarah, hendak ke sini ini insyaallah wa bihaulillah wa quwwati. Nah, rancangan kita itu dihargai Allah lebih tinggi nilainya daripada ibadah 70 tahun. Banyak yang merancang aja, apakah dirancang situ? Cuman yang penting ujungnya insyaallah wa bihaulillah wa quwwati. Asal dirancang jangan kemaksiatan, jangan dunia untuk dunia. Nah, yang keenam contohnya at-tadbir fi tahsilid dunyal halalil istimta' biha wa tasyakkuriha ma'a tafwidil masyiah ila Allah taala wal i'timad bihaulillah wa quwwati. Merancang untuk menghasilkan dunia yang halal, untuk bersenang-senang dengannya dan mensyukurinya. Nah, serta insyaallah wa bihaulillah wa quwwati. Isuk rencana hendak makan ini nah. Ini lawas kada makannya aku. Lawas kada makan ini, minumannya ini nang halal-halal nih. Napa tujuannya mengumpulkan makanan yang nyaman-nyaman tadi? Karena aku bila makan yang nyaman-nyaman nih, syukurku ini tambah lawan Tuhan pada biasa. Iwa karing makan, alhamdulillah juga. Tapi masak karih lain, alhamdulillahnya sedikit. Nah, taganal, alhamdulillahnya. Nah, jadi mengganali syukur itu nambah pahala juga. Imam Abdul Hasan As-Sadili rahimahullah, beliau kalau minum selalu air es, minum air dingin. Jurang Abdul Hasan As-Sadili itu kainya oleh pengarang hikam nih, kai dalam ilmu.
Karena Abul Hasan As-Sadzili bermurid Abul Abbas Al-Mursi. Abul Abbas Al-Mursi itu bermurid Ahmad bin Athaillah pengarang hikam ini. Jadi Abul Hasan As-Sadzili itu sidin kadada mengarang kitab. Ada termasuk ulama besar sepanjang masa. Abul Hasan As-Sadzili Al-Hasani. Satu saat ada muridnya bertanya, ujar sidin, bisi murid itu, wahai tuan guru, pian nyaka mengarang kitab Pak kenang-kenangan kami. Jasidin kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab kada sarana aku. Kayaknya ada murid dari muridku nang mengarang kitab. Oh ternyata sekalinya Ahmad ibnu Athaillah ini yang mengarang kitab hikam itu. Nah Abul Hasan Sazili isin kalau makan selalu memilih nang nyaman-nyaman. Mun ada nang nyaman mah memilih nang ada nyaman. Lain kada lagi makan-makan ayo ha. Mun ada nang nyaman, beli nang nyaman dipilih. Nah, sini nang nyaman-nyaman, banyu nang dingin-dingin dipilih. Kenapa jurang kayak itu pian tuan guru? Biasidin li ikhrajis syukur, untuk mengeluarkan syukur yang ada di dalam hati ini. Karena beda syukur antara makan nang nyaman dengan nang kada nyaman. Berhujung misalnya selawi ribu, alhamdulillah. 1 juta berhujung, lain alhamdulillahnya tuh, lain. Nah itu yang dicari Tuhan, bidanya itu Nah jadi kalau kita merancang dunia nang halal-halal untuk kita nikmati, tapi untuk menambah syukur kita, merancang tuh merancangan nang dipuji, rancangan nang mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi maksud daripada pengarang ini, arih nafsaka anit tadbir, lapangkan diri engkau daripada merancang. Maksudnya rancangan nang dicela. Lapangkan diri engkau daripada merancang nang dicela. Karena merancang yang dicela itu ada 2 kerugiannya. 1, lapah merancang. Maka dicela, maka merancang dicela. Nah, nang kedua, merancang nang dicela ini kalaunya gagal, menimbulkan kekecewaan di dalam hati, menimbulkan kesedihan kalau gagal. Tapi kalau rancangan nang dipuji itu kada akan sedih kalau gagal. Kenapa? Karena insya Allah kita tadi isuk kena kayak ini insya Allah. Kan kada mau sedihnya, insya Allah berdahulu. Kada mau sedih dan kada lapah menggawi. Kenapa? Karena bihaulillah wa quwwatihi, dengan daya dan upaya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu kuncinya merancang. 1, rancanglah sesuatu nang kada maksiat. Yang kedua, sertai dengan masyiah insyaallah dan i'timad berpegang dengan daya dan upaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap rancangan yang demikian akan mendatangkan pujian dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah kemudian al-hikmatul khamisah, hikmah yang kelima daripada hikam Athaiyah.